Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another.
Apakah ada masalah dalam pendidikan khusus dalam proses pembelajaran terkait isu global atau perspektif global di sini? Ya, jadi saya sebagai pengajar di tahun ini yang tadi 14 tahun sebenarnya terkendala bagian sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Ini tentunya sangat menyulitkan bagi saya karena contohnya seperti materi pembelajaran menggunakan sarana dan membaca, jadi saya belajar jadi saya itu saja. Selanjutnya, apa masalah terbesar yang Ibu lihat dalam sistem pendidikan Indonesia yang dirasakan langsung oleh Ibu? Nah, menurut saya masalah terbesar bergantinya kurikulum yang sudah berganti ganti di mana sebelumnya itu kurikulum KPSD, kemudian berubah lagi kurikulum 2013. Sekarang saya ini terbaru ini kurikulum merdeka. Jadi menurut saya ya itu kan dengan adanya pergantian kurikulum ini menurut saya sebagai pendidik jadi bingung. Apakah ini pengaruh juga dengan pergantian pemerintahan juga dengan pergantian menteri itu kurikulum bahkan seperti itu. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari masalah-masalah tersebut? Nah, menurut saya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu tadi kurikulumnya berubah-ubah sehingga kami sebagai pendidik maupun para siswa pun juga bingung yang tadinya kurikulum 2013 nah sekarang sudah kurikulum merdeka ya tentunya perlu adaptasi yang lebih kami terapkan di sekolah. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan Ibu untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur sekolah? Ya menurut saya dengan mengajak kerjasama pihak sekolah dengan dinas pendidikan terkait agar bisa melengkapi sarana dan prasarana terutama media pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Adakah kebijakan untuk program pemerintah yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan untuk mengatasi masalah pendidikan di sekolah ini? Ada masalah yang saya hadapi ya terutama itu tadi yang pertama kualitas guru. Tidak semua guru mampu menguasai IT, ada beberapa yang belum paham tentang IT. Kemudian yang kedua tentang kurikulum yang sering berubah-ubah. Kemudian yang ketiga minat baca atau literasi, terutama ini didapatkan dari peserta didik yang kurang dalam berliterasi atau minat baca. Apa saja metode pembelajaran Ibu atau modul pembelajaran yang Ibu terapkan saat ini? Metode pembelajaran yang saya terapkan di sekolah biasanya saya menggunakan tanya jawab, diskusi, kemudian model pembelajaran yang sering saya gunakan tergantung dengan materi yang saya ajarkan. Misalnya pertamanya saya gunakan itu discovery learning karena di situ belajar penemuan masalah. Terkadang ada juga saya menggunakan PBL program belajar. Jadi semuanya tergantung dengan materi yang saya ajarkan. Seberapa sering Ibu mengintegrasikan isu global ke dalam pembelajaran IPS ke dalam pembelajaran ini? Nah, isu-isu global ke dalam pembelajaran IPAS ya itu bervariasi tergantung dengan adanya kurikulum sekolah. Kemudian minat baca siswa, literasinya dan juga kemampuan guru itu seperti itu. Menurut Ibu, apa dampak positif penerapan perspektif global dalam pembelajaran IPS terhadap siswa? Yang pertama, menuntut siswa untuk bisa berpikir kritis ya dan bisa memecahkan sebuah masalah. Kemudian pemahaman global yang luas dan mendalam, karena siswa dapat memecahkan sebuah masalah dalam proses pembelajaran IPAS misalnya. Kemudian adanya motivasi dan minat belajar siswa yang tinggi mengenai pembelajaran tersebut. Ibu pernah mengikuti pelatihan atau workshop terkait dengan pembelajaran perspektif global? Saya pernah mengikutinya melalui webinar, kemudian seminar ataupun KKB yang saya ikuti karena itu sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran saya di kelas. Dalam kurikulum merdeka ini pembelajaran IPA dan IPS kan digabung Bu menjadi satu. Menurut Ibu kenapa hanya IPA IPS yang digabung dan tidak dari materi lain?
menurut saya ini pribadi mapel IPA pada kurikulum sebelumnya itu 2013 itu kan tersedia tuh. Nah sekarang kurikulum merdeka IPA bergabung dengan aktivitas karena dia sinkron dalam arti linear karena sebenarnya kan materinya itu mengarah ke lingkungan. Nah, itu menurut saya seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu peran guru dalam meningkatkan kesadaran buatan siswa melalui pembelajaran IPS? Ya, menurut saya pembelajaran IPAS ini itu berpusat pada murid itu satu. Yang kedua, selain berpusat pada murid, siswa itu mampu berkolaborasi dengan siswa yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi teladan bagi siswa. Dan terakhir, apa harapan Ibu terkait pembelajaran berbasis global di masa depan? Nah, harapan saya itu bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pemahaman global, ya. Kemudian yang kedua bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ya, dan kreatif serta inovatif. Dan yang ketiga bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran pada tema pemahaman global. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.